Allah Ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi fi darini amin wal asaru fi dhalika kasiratun masyuratun fi kitabir raqaiki. Asar, perkataan sahabat, ya, perkataan tabi'in dan para ulama pada demikian itu banyak masyhur dalam kitab Ar-Raqa'iq. Wa ma tamayyaza ahlullahi azza wa jalla an ghairihim illa bil ikbali 'alal akhirati wa tahayyu'i li ahwaliha. Ya. Wa ma tamayyaza, dan tidaklah berbeda ahlullahi azza wa jalla, ahli Allah azza wa jalla, an ghairihim, daripada selain mereka, selain ahli Allah, illa kecuali bil ikbali, dengan menghadap. Kalau ahli Allah menghadap alal akhirati, atas akhirat, wa tahayyu'i, dan siap-siap li ahwali, bagi keadaan-keadaan akhirat. Itu perbedaannya. Jadi kalau ahlullah selalu menghadap ke akhirat dan siap-siap untuk akhirat. Jadi kalau kita ngaku ahlullah, kita selalu menghadap akhirat. Pokoknya apa-apa semuanya akhirat. Apa-apa semuanya akhirat. Dan kita siap-siap untuk akhirat. Dua, menghadap selalu kepada akhirat dan siap-siap untuk akhirat. Semua aktivitas kita semuanya adalah akhirat. Akhirat. Bukan berarti enggak boleh kita kemana-kemana, bukan enggak boleh naik mobil, naik motor, bukan begitu. Bukan enggak boleh punya duit, enggak, biar banyak duitnya. Iya Pak, kita mesti banyak duitnya Pak. Niatin akhirat, digunakan akhirat. Kalau nggak banyak nggak bisa bikin ini. Ini pakai duit. Iya, Masya Allah. Boleh. Fata'ammal ya akhi, maka renungkan olehmu, wahai saudaraku, fi nafsika, dalam dirimu, wa ma anta mutwin alaihi minal ghaflati, dan apa yang engkau, ya, mutwin terlipat, maksudnya ya terperangkap, terlipat, orang kalau terlipat karena terperangkap, ya. Dan apa yang kau terperangkap atas minal ghaflati, daripada kelalaian. Renungkan itu. Wasa'wi, dan kelupaan, amma, ya, jauh daripada an ini maknanya jauh, ya, tarki, dari sesuatu yang dapat mendekatkan engkau ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa aksir, dan perbanyak olehmu minal istighfar, daripada istighfar, banyak istighfar, minta maaf. Lihat, ada orang minta maaf sama kita, senang gak kira-kira kita? Senang Pak. Apalagi udah berbuat baik, dia minta maaf, datang ke rumah kita, bawa anggur, bawa jeruk, bawa durian, banyak banget. Datang ke rumah kita, apa dia bilang? Maafin, bawanya cuma sedikit, dikit, banyak banget. Masya Allah. Apalagi berbuat salah, minta maaf, saya berbuat salah, udah pantas banget. Nah, kita dengarnya tuh enak. Karena intinya Pak, dimaafin. Intinya tuh dimaafin. Orang kalau dimaafin lancar. Intinya dimaafin. Kita sama Allah tuh intinya dimaafin. Makanya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kan udah hebat banget kan? Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi masih disuruh minta maaf. Kalau dapat malam Lailatul Qadar, disuruh minta maaf. Kurang apa pada itu? Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi inti minta maaf. Bahkan di akhir daripada bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan, di Idul Fitri,
Ya, ada nabi datang-datang apa? Amin, amin, amin. Di antaranya apa tuh? Ada orang masuk Ramadan, keluar Ramadan, tapi kagak juga diampunin dosanya. Didoain sama malaikat, ini orang celaka ini, masuk neraka. Diaminin sama Nabi. Kalau bahasa kita saking gregetan ya. Udah keluar Ramadan masih kagak diampunin juga. Kebangetan banget. Jadi intinya kita dimaafin. Tapi orang sekarang ngomong apa? Ridoin saya, guru ridoin saya. Kalau saya terus terang belum pernah ngomong kayak begitu. Bukan itu kita yang kita harus lakukan apa? Perbuatan yang membuat jadi ridho. Lah kalau perbuatan kita enggak membuat ridho, perbuatan kita menyebalkan, lalu kita bilang ridhoin saya, apaan ridhoin? Gitu. Nah, enggak sesuai. Jadi harus di perbuatan. Kita enggak pakai minta ridhoin saya juga udah diridhoin. Emang enggak boleh? Boleh. Ngomong begitu boleh saja. Cuma yang paling pokok adalah perbuatan yang membuat beliau jadi ridho. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, dan di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum adalah tamannil mauti, mengharapkan kematian, pengen mati. Tapi bagaimana nih? Idza khafu ala anfusihim al-uqu'a fima yuskhitullah azza wa jalla alaihim. Apabila mereka takut atas diri mereka akan jatuh pada sesuatu yang membuat murka Allah azza wa jalla kepada mereka. Takut ke situ. Jadi fitnahnya sudah besar. Takut jatuh. Wa dzalika bi amaratin tazharu lahum min anfusihim hiya kal muqaddimati lil ma'asi wal qara'in ma'dudatun minal adillati fi katsirin minal mawadi'. Demikian itu dengan tanda-tanda yang tampak bagi mereka daripada diri mereka, yaitu seperti muqaddimah bagi kemaksiatan dan indikasi-indikasi. Itu ya terbilang daripada dalil-dalil petunjuk pada banyak daripada beberapa tempat. Wa qad kana Abisun al-Ghifari, sungguh adalah Abis al-Ghifari radhiyallahu anhu fi ayyami tauni, pada hari-hari taun. Hari-hari taun ini maksudnya apa? Penyakit wabah. Taun. Jadi pernah dulu juga penyakit wabah. Kayak kita dulu ada yang mengatakan ya, kemarin tuh corona, ada yang mengatakan taun. Ya, Masya Allah. Memang mengerikan sekali memang kemarin tuh ya. Ya. Mengerikan sekali, Masya Allah. Jahat itu kerjaan orang itu. Tapi ada tuh penyakit, tapi dikerjain orang. Jahat banget itu. Ya? Nampak sebaris ya kenapa? Ini masuk Al-Quran. Oh, masih wal qara ini. Udah tadi. Udah. Yaqulu, dia berkata, ya ta'un wahai ta'un. Jadi ta'un ini ajak ngomong, khuzni, ambil olehmu akan aku. Ya wa yaqriru zalika, ia ulang-ulang demikian itu. Maksudnya matiin aku gitu. Tapi kalau belum waktunya ya belum. Kemarin adik saya, suaminya itu masuk rumah sakit. Suaminya masuk rumah sakit. Penyakit itu kena corona. Sampai sebulan lebih. Masya Allah. Nah, itu karena saking banyak yang sakit, nggak ada yang nungguin, nggak ada yang rawatin. Susternya kekurangan. Akhirnya yang jagain adik saya. Tapi rumah sakitnya
minta tanda tangan ya persetujuan. Nanti kalau ngapa-ngapa, saya angkat tangan ya katanya gitu. Pihak rumah sakit nggak tanggung jawab, baiklah. Masya Allah. Jadi yang ngerawatin itu di rumah sakit, ya adik saya, suaminya. Alhamdulillah, nggak ngapa-ngapa. Ya, emang belum waktunya itu. Kata saya. Biasanya nggak pernah tungguin juga Kan ini apa perlu ini juga kan dia orang yang rawat. Yang rawat kan mesti dirawat. Kalau dijamin aja mati orang. Yang ngerawat ini saking banyaknya orang gitu. Nggak kepegang. Masya Allah. Ramai bener emang. Sampai kekurangan tempat. Ya alhamdulillah. Ya selamat. Kata saya, kamu lulus jadi istri. Kata saya begitu sama adik. Kamu lulus jadi istri. Masya Allah, hebat. Itu nggak semua bini mau begitu tuh. Enak aja mati bareng, hidup bareng mau. Wa yukarrinu dzalika, dan ia ulang-ulangi demikian itu perkataannya. Faqala lahu ibnu ammin lahu, lalu berkata anak pamannya kepadanya, kaifa taqulu dzalika, kenapa engkau katakan itu ya abis, wahai abis? Maka sami'ta Rasulullah, padahal engkau sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta, tidak boleh mengharapkan seseorang akan kematian, fa innahu inqita'un li amali, karena sesungguhnya itu memutuskan bagi amalnya. Ya. Faqala abis, maka berkata abis, na'am, sami itu iya, aku dengar itu. Yaku ia mengatakan zalika demikian itu. Walakinni, akan tapi aku takut. Sitan 6. Sami itu yang aku pernah dengar dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawafunna gitu. Yatakhawafuhunna ala ummati, yang mana Nabi ya takut kepada yang 6 itu kepada umatnya. Apa tuh? Imaratus sufaha'i. Ya. Kepemimpinan orang-orang yang bodoh, imarah. Ya, Nabi takutnya kalau orang bodoh jadi pemimpin. Nabi takutnya. Orang bodoh apa aja, ini pemimpin bukan hanya jadi presiden doang, apa aja. Pemimpin yang bukan ahlinya, pemimpin masjid, pemimpin musola, pemimpin pesantren, apa aja. Makanya kalau bukan ahlinya Pak, jangan. Orang soal kan ini apa namanya, keturunan wakafnya. Kalau dia kiai nggak apa-apa, dia ustadz bener nggak apa-apa. Tapi kalau dia bukan, jangan. Jangan. Ya paling gak minimal ya bisa baca kitab, itu aja. Kalau nggak bisa baca kitab, yang lain aja. Nah, sekarang kan kagak begitu. Turunan. Wakaf berhenti kayaknya. Hah? Wakaf berhenti jadi kepemilikan. Iya, betul. Selain ahlinya. Nah, tanggung jawab ya akhirat. Nanti tuh orang yang dipimpin minta semua, minta pertanggungjawaban. Yang mimpin mau berlepas diri, nggak bisa, dia harus tanggung jawab nanti di akhirat. Kasratus surati, dan banyak pengawal-pengawal. Orang sekarang kan begitu, sekarang banyak pengawal, ajudan. Wa bai'ul hukmi, memberi hukum, membeli hukum. Banyak banget sekarang nih hukum bisa dibeli. Nauzubillah. Ini sekarang begitu, hukum bisa dibeli. Ketika belum masuk pemerintah haram, udah masuk pemerintah halal. Astagfirullahaladzim. Bisa berubah begitu. Remang-remang. Wa qati'atur rahimi. Ya, dan putus ya silaturahim, memutuskan silaturahim. Wal istighfafu bidami, meremehkan dengan darah. Masa apa tuh? Meremehkan dengan darah.
pembunuhan. Diremehin nama dia pembunuhan. Nauzubillah. Nyawa orang. Nyawa orang. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yattakhizunal Qur'ana mazamira yuqaddimuna ahaduhum laisa bi absa'im yuqaddimuna ahadahum laisa bi absa'im fid dini. Yattakhizunal Qur'ana, mereka mengambil Quran, maksudnya menjadikan Quran mazamira sebagai mazamir suling, maksudnya nyanyi-nyanyian. Ya, Al-Quran dinyanyi-nyanyiin. Ini bakal terjadi nanti, dinyanyiin. Enggak boleh. Iya. Iya. Yuqaddimuna ahadahum laisa bi afsa'im fid dini. Mereka mendahulukan ahadahum, seorang daripada mereka, laisa bi afsa'im, bukan yang paling fasih di antara mereka fid dini, dalam agama. Walakin, akan tapi, yuqaddimuna, mereka mendahulukan dia, seseorang itu, liyughniyahum. Masya Allah. Karena dia bisa mengayakan dia, gilaan, benar-benar kaya. Duit. Karena dia disogok, dapat duit. Na'udzubillah. Jadi bukan karena fasih dalam agama. Jadi hendaknya kita mendahulukan orang yang fasih agamanya. Ini fasih agamanya bagaimana? Bukan yang lisannya fasih ngomongnya, bukan. Yang soleh orangnya, punya ilmu, ngamalin ilmu. Saya pernah ditanya, Pak, ada orang nikah lagi. Emang ustadz nikah lagi? Ini ustadznya, dia tahu ustadznya sama saya begitu orangnya. Tapi nanyanya sama saya. Mungkin harapan dia, saya bisa mendukung tuh ibu-ibu yang nanya sama saya. Ibu-ibu namanya ya. Pak Kiai, ya, ini ustadz ini kawin lagi Pak Kiai. Ya. Biasanya harapan saya lihat di harapan dia, saya bisa belain dia tuh, ya. Karena dia tahu tuh ustadz itu sama saya begitu. Jadi harapan dia, saya nolong, bantuin dia gitu. Dia kesel banget sama ustadz ini emang nih. Gedeknya bukan main ya. Gedek. Nikah lagi katanya. Bagaimana tuh Pak Kiai? Kau nikah lagi? Kata saya. Ya. 4 masih boleh. Kenapa? Syariatnya boleh, Pak. Kalau adil. Kalau adil. Kecuali nggak adil, nggak boleh. Pernah ada orang datang kepada saya, Pak Kiai, bagaimana pendapat Pak Kiai? Saya mau nikah lagi. Saya tanya, apa motif kamu? Kayak orang-orang, nggak boleh. Artinya saya memutuskan beda-beda itu kan. Lihat keadaannya, nggak boleh. Akhirnya dia kawin juga, Pak. Dia kawin juga, pas gitu lama datang lagi kepada saya. Kata dia, benar kata Pak Kiai. Ya jangan nikah lagi. Ya benar, niatnya jelek begitu. Habis duit saya, katanya mobil saya habis 600 juta, duit saya habis semua. Allahu Akbar. Belum habis setahun katanya. Iya. Nanti kagak dengerin saya sih. Jadi lihat keadaan. Nah, jadi jawab apa adanya ya, sesuai dengan hukum Allah gitu. Walaupun ya dia nggak suka sama kita, kalau emang dia benar ya benar ya. Begitu kita, hendaknya begitu. Hukum itu nggak bisa dibeli, hukum. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Walaupun pahit terasa. Qulil haqqo walau kana murah. Katakan yang hak sekalipun pahit. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Intah.